のおごり高ぶりをそのまんまくそぶち返す。それこそがアダムの力。そう、その名は神写し。Ya. Halo Melody, selamat datang ya di Melody Cerita. Kali ini kita akan melanjutkan pertarungan babak kedua di Ragnarok. Oh iya, tonton episode sebelumnya dulu ya. Dan selamat menyaksikan. Serta semangat baku hantam kalian aktifkan ya bersama imajinasi kalian. Kali ini dengan semangat bertarung Zeus yang membara, Zeus mengeluarkan kuda-kuda aneh yang siap untuk menyerang Adam. Dia pun langsung menendang Adam, namun Adam berhasil menghindarinya dengan mudah dan balik menyerang Zeus hingga dia terpental jauh. Kali ini Zeus benar-benar seperti bertarung dengan dirinya sendiri. Sehingga dia pun marah dan sangat bersemangat. Dia pun mengeluarkan teknik bertarungnya yang lebih kuat lagi. Dia meremehkan Adam, pasti dia tidak bisa melakukan teknik ini. Lalu dikisahkan dulu saat pertarungan menentukan siapa dewa terkuat, Zeus muda membunuh ayahnya dalam pertarungan. Ayahnya dikenal sebagai makhluk terkuat di alam semesta, penjaga ruang dan waktu, Kronos namanya. Zeus menang dengan luka tubuh yang tidak berarti, kecuali untuk pukulan terakhir ayahnya. Saat itu Zeus tidak bisa melihat gerakan ayahnya, tapi tiba-tiba dagunya sudah hancur. Wah, kuat banget nih Kronos nih sebenarnya. Dengan kisah itu, kini Zeus ingin membangkitkan pukulan seperti ayahnya dengan gaya yang berbeda. Dengan seluruh kebencian kepada ayahnya, pukulan ini sangatlah cepat bahkan melampaui ruang dan waktu. Namun tiba-tiba, tanpa disangka, Zeus malah terkena pukulan Adam dengan sangat pelak. Kepala Zeus sampai berputar ke belakang dan dia pun terjatuh tak berdaya. Semua yang di sana pun terheran-heran, kenapa bisa dan sadis banget sih. Sedangkan di sisi Dewa Perang Aries, dia pun mengingat kembali kejadian sebelumnya saat Adam dan Zeus baku hantam pukulan. Aries berkata walau dia Dewa Perang yang ahli dalam pertarungan, semua pukulan Zeus tidak bisa dia lihat, walau dia tidak mengedipkan matanya sedikit pun. Seharusnya pukulan ayahnya Zeus sudah melayang ke arah Adam. Tapi saat dia sadar, malah wajah Zeus yang sudah berputar. Hermes yang bersama Aries pun menjelaskan kalau kemungkinan yang terjadi adalah kemampuan manusia Adam melebihi apa yang mereka bayangkan. Saat Zeus melepaskan pukulan andalannya, di saat yang sama bahkan sebelumnya Adam meniru teknik ini. Jadi mungkin Adam menghindari pukulan Zeus lalu memukul balik. Wah gila, analisis Hermes nih pinter emang dia nih. Aries yang mendengar itu pun kaget dan berkata, jadi Hermes memiliki kemampuan melebihi Dewa Perang karena telah melihatnya. Padahal Hermes bukan melihat, tapi hanya feeling saja. Sekarang pun Aries mulai takut dengan Adam karena dia menyadari walau dia telah berlatih ribuan tahun, dia tidak bisa mengalahkan manusia. Sedangkan di sisi Adam, dia pun berkata pada Zeus, dia kan udah bilang kalau Zeus harusnya pakai senjata, tapi dia batu sih. Sedangkan penonton yang hadir di arena Valhalla pun tidak menyangka kalau Zeus telah dipukul jatuh oleh Adam, karena ini adalah sebuah keajaiban yang pertama kali terjadi di alam semesta. Gear yang menyaksikan juga kaget karena Adam meniru teknik dewa. Tapi jika bisa mengalahkan yang asli, itu berarti terlalu kuat. Burhid pun berkata, ini semua terjadi karena kekuatan Adam berasal dari kebencian terhadap dewa dari dalam hatinya. Jadi dulu diceritakan di Taman Eden yang sangat indah terjadi persidangan surga, di mana Hawa istrinya disidang di sana karena dituduh memakan buah apel terlarang. Dia difitnah oleh dewa ular.
神から禁じられた木の実を食べるところ。だが事実は Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Dewa Ular ingin memperkosa Hawa agar menjadi miliknya. Untungnya saat itu Hawa berhasil melarikan diri dan pergi ke Adam. Oleh karena itu Dewa Ular tidak terima dan memfitnah kalau Hawa sudah memakan buah apel terlarang. Walau sebenarnya yang memakan buah apel adalah si ular sendiri. Persidangan ini juga sebenarnya tidak adil. Karena pemerintah di sana adalah dewa, hakim dan jaksa pun juga dewa. Semua otoritas ada di tangan dewa, sehingga kemungkinan manusia untuk bersalah adalah 99,9999%. Wah, curang banget ya. Minta ditusuk matanya. Keputusan dari hasil persidangan itu adalah Hawa diusir dari surga. Namun tiba-tiba Adam pun datang dengan mengalahkan penjaga pengadilan. Dia datang membawa buah apel terlarang dengan jumlah banyak dan dia makan serta muntahkan lagi di sana. Adam pun berkata jika Hawa pergi, maka dia juga akan pergi. Adam menerima tanggung jawab ini untuk melindungi Hawa istrinya. Hawa pun memeluk Adam dan membuat Dewa Ular kesal. Dia pun berubah ke wujud aslinya dan menantang Adam saat itu. Adam dengan santai pun berkata kalau dia mendengar dari burung kalau ular telah membuat Hawa nangis. Maka dari itu Adam tidaklah terima dan mereka berdua pun saling menyerang. Wah, gentleman banget memang pria perfect nih Adam nih. Tapi siapa sangka Adam yang meniru gerakan Dewa Ular yang ingin mencabik-cabik ya, saat itu malah berhasil mengalahkan Dewa Ular sang pemilik asli teknik itu. Kini tubuh ular itu pun tercabik-cabik dan terpotong-potong oleh Adam. Lalu Adam pun menggandeng Hawa serta mengajak Hawa pergi ke bumi untuk membangun surga yang baru selamanya. Wah, keren. Kini pun kembali ke arena Valhalla dan di sana ada Hawa yang sangat cantik sedang menyemangati Adam. Akhirnya dendam terbalaskan. Adam berhasil membalas dewa 100 kali lipat. Dengan begini, pertarungan di ronde kedua pun selesai yang membuat Brunhild senang. Heimdall yang menyaksikan semua ini pun tidak menyangka, namun dia akhirnya berteriak dengan semua ini Ragnarok babak kedua. Pemenangnya adalah, ya sayang sekali. Sebelum dia menyebut nama Adam, ternyata Zeus bangkit dan menekan kepala Heimdall. Semua pun juga tidak menyangka kalau saat ini kepala Zeus yang tadi telah berputar kembali seperti semula. Zeus pun langsung bertanya, jadi kenapa Adam keluar menantang para dewa dengan semua kebenciannya? Adam pun kesal dengan pertanyaan itu dan menjawab kalau Adam tidak butuh alasan untuk melindungi anak-anaknya. Wah, keren banget ya Adam nih. Jadi gimana pertarungan selanjutnya? Saksikan ya di episode selanjutnya kawan. Jangan lupa juga untuk share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. 理由なんているのかい。